Hamas harus bertanggung jawab atas kerusakan di Gaza dan penderitaan warga Gaza. Saat ini, sudah memasuki fase gencatan senjata. Namun belum ada tanda-tanda akan berakhirnya perang antara Israel dan kelompok Hamas. Mari kita tinjau akibat perang ini, di mana sikap keras kepala dan melawan Hamas tidak tunduk pada proposal Amerika yang semakin membuat Israel dan Amerika geram. Israel semakin meningkatkan kewaspadaan dan terus melakukan upaya penghancuran terhadap fasilitas dan terowongan Hamas. Tidak hanya Israel dan Amerika, bahkan hampir semua negara di seluruh dunia juga mengecam sikap Hamas. Sebelum melanjutkan, sahabat Zona Populer, jika Anda mendukung perjuangan Israel untuk bertahan hidup dan jika Anda menolak kompromi dengan terorisme, klik tombol suka, tuliskan komentar Anda, bagikan video ini, dan pastikan Anda berlangganan channel ini sekarang juga. Dukungan Anda adalah bagian dari perjuangan ini. Karena geram, PM Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel, IDF, meluncurkan operasi militer besar-besaran yang bisa menjadi penentu berakhirnya kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Dengan pengerahan sekitar 50 hingga 70 ribu prajurit, Israel kini mengerahkan kekuatan penuh dalam apa yang mereka sebut sebagai dorongan terakhir untuk membebaskan Gaza dari cengkeraman terorisme. Ini bukan lagi operasi terbatas. Ini adalah operasi militer paling intens dan terorganisir sejak awal konflik, dan tampaknya menjadi puncak dari upaya panjang untuk memastikan keamanan jangka panjang bagi warga Israel. Sepanjang perbatasan, sudah dipasang garis kuning sehingga semua warga Palestina tidak bisa keluar. Namun, hingga saat ini, Hamas masih belum menyerah dan tunduk pada proposal gencatan senjata yang dibuat oleh Amerika. Suatu waktu, Israel pernah melakukan serangan yang dinamakan Kereta Perang Gideon, yang dimulai dengan eskalasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Unit reguler dan pasukan cadangan IDF dari Komando Selatan telah masuk jauh ke wilayah utara dan selatan Gaza, menargetkan jantung pertahanan Hamas. Ini bukan sekadar penetrasi wilayah, tetapi langkah strategis untuk menghancurkan benteng-benteng terakhir organisasi teroris yang telah bertahun-tahun menyandera rakyat Gaza dan mengancam keselamatan rakyat Israel. Operasi darat maupun udara didahului oleh serangan udara intensif selama sepekan, di mana Angkatan Udara Israel menggempur lebih dari 670 target strategis Hamas. Serangan tersebut bukan hanya serangan balasan. Ini adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan infrastruktur militer Hamas. Di antara target yang dihancurkan termasuk depot senjata, jaringan terowongan bawah tanah yang selama ini digunakan untuk menyusup dan menyelundupkan senjata, serta posisi peluncuran rudal anti-tank yang mengancam keamanan pasukan dan warga sipil Israel. Menurut konfirmasi dari IDF, puluhan teroris telah dieliminasi dalam operasi ini. Lebih penting lagi, infrastruktur utama yang digunakan Hamas untuk beroperasi, baik di atas maupun di bawah tanah, telah dihancurkan secara menyeluruh. Serangan ini menunjukkan tingkat presisi dan kesiapan militer Israel yang luar biasa. Tidak hanya menargetkan kekuatan militer Hamas, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa Israel tidak akan lagi mentolerir ancaman terhadap kedaulatannya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel akan menang, tetapi kapan kemenangan itu akan diumumkan secara resmi. Dengan tekanan dari berbagai arah dan semangat tinggi di antara para prajurit, kemenangan atas Hamas tampak semakin dekat. Israel kini berada di jalur yang jelas untuk menghapus struktur teror dari Gaza dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih aman. Bukan hanya bagi rakyat Israel, tetapi juga bagi warga Gaza yang selama ini menjadi korban dari kekuasaan tirani Hamas. Pasukan pertahanan Israel, IDF, kini menguasai posisi-posisi strategis di seluruh jalur Gaza, menandai fase baru dalam operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala maupun intensitas. 5 divisi utama IDF telah beroperasi secara simultan di berbagai front dengan kekuatan penuh, yang mencerminkan komitmen total Israel untuk menumpas terorisme sampai ke akarnya. Ini bukan lagi serangan sesaat atau operasi balasan terbatas. Ini adalah kehadiran militer yang disengaja, terstruktur, dan berkelanjutan dengan misi yang jelas. Menduduki, membersihkan, dan bertahan hingga kekuatan Hamas benar-benar lenyap dari Gaza. Gaza, yang selama ini disebut sebagai kota teror, kini tengah dibongkar satu demi satu. IDF melaksanakan perubahan mendasar dalam strategi militer dari pertahanan ke dominasi total. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan struktur militer Hamas,
tetapi juga membuka jalan bagi pembebasan para sandera yang masih ditahan secara tidak manusiawi. Setelah gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, kantor Netanyahu pada 18 Oktober 2025 menyatakan bahwa perbatasan Rafah akan tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Padahal, penyeberangan Rafah seharusnya dibuka kembali pada 15 Oktober 2025 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Pembukaan jalur ini akan diputuskan berdasarkan sikap Hamas dalam melaksanakan kesepakatan pemulangan jenazah sandera. Seperti yang kita ketahui, Israel sangat kokoh dan kuat dalam pendiriannya, selalu berpegang pada komitmen. Setelah Israel dan Hamas sepakat untuk gencatan senjata dengan mematuhi proposal Amerika, hal ini menjadi pegangan kuat bagi Israel. Namun, saat ini, gencatan senjata antara Israel dan Hamas berada dalam situasi yang sangat rapuh. Lambatnya pengiriman jenazah sandera Israel membuat Tel Aviv kembali melayangkan ancaman terhadap kemungkinan gagalnya perdamaian. IDF telah mengeluarkan peringatan dan perintah evakuasi kepada warga sipil di Khan Younis, selatan Gaza. Bahkan, peta lokasi aman telah disebarkan untuk memastikan evakuasi dapat berjalan tertib dan efektif. Banyak warga Gaza yang menanggapi peringatan ini secara bijak. Mereka meninggalkan kota, menyelamatkan diri dari zona pertempuran aktif, dan menunjukkan bahwa teror Hamas bukanlah suara rakyat. Di garis depan, unit-unit elit IDF seperti Brigade Golani dan Satuan Yahalom memainkan peran krusial di koridor Morag, lokasi yang sebelumnya menjadi tempat gugurnya beberapa tentara Israel. Pasukan ini berhasil menemukan dan menghancurkan jaringan terowongan teror yang selama ini digunakan untuk penyergapan dan penyusupan. Tidak hanya itu, dalam operasi penyamaran yang sangat berani dan presisi tinggi, pasukan khusus Israel menyusup ke pusat kota Khan Younis dengan menyamar sebagai warga sipil Gaza. Hasilnya, Ahmed Saran, komandan senior dari sayap militer Komite Perlawanan Rakyat, dihabisi dalam serangan mendadak yang memukul moral para militan Hamas. Dengan setiap langkah maju, Israel semakin dekat pada tujuan utamanya, mengembalikan keamanan jangka panjang dan membongkar total struktur teror yang selama ini menindas tidak hanya warga Israel, tetapi juga rakyat Gaza sendiri. Dunia kini menyaksikan bahwa Israel tidak hanya melawan demi bertahan, tetapi bertindak untuk menang dan membawa perubahan nyata di wilayah yang selama ini dikuasai oleh ketakutan dan kebohongan. Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang struktur komando militer Hamas, pasukan pertahanan Israel, IDF, berhasil melumpuhkan banyak pasukan Hamas, termasuk komandan batalion Khan Younis Selatan Hamas. Serangan ini memberikan pukulan telak terhadap sistem kepemimpinan operasional Hamas yang selama ini mengandalkan figur-figur kunci untuk mengkoordinasikan serangan dan mempertahankan posisi mereka di medan perang. Penargetan pemimpin-pemimpin utama ini menjadi bagian dari strategi Israel untuk memenggal rantai komando Hamas secara sistematis dan permanen. Ini merupakan gabungan dari kekuatan udara dan darat yang luar biasa. Jet tempur dan helikopter serang Apache memberikan perlindungan udara dan dukungan tembakan presisi tinggi, sementara pasukan rahasia menyamar sebagai warga sipil Gaza untuk menyusup ke jantung wilayah musuh. Operasi ini juga melibatkan satuan komando elit Israel yang bekerja sama dengan unit pencari dan penyelamat serta anjing pelacak untuk memastikan keberhasilan dan keamanan misi. Ini adalah bukti nyata dari kapabilitas tinggi dan kecanggihan militer Israel dalam mengeksekusi operasi di lingkungan urban yang padat dan penuh tantangan. Namun, di tengah operasi militer berskala besar, Israel tetap menunjukkan komitmen terhadap kemanusiaan. Pada Minggu malam, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyetujui pemulihan jalur distribusi bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Langkah ini disahkan berdasarkan rekomendasi IDF dan bertujuan untuk mendukung keberlangsungan operasi militer sekaligus mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang dapat dimanfaatkan oleh Hamas untuk meraih simpati internasional atau menekan IDF secara moral dan strategis. Distribusi bantuan ini memungkinkan masuknya bahan makanan pokok dalam jumlah besar ke wilayah Gaza guna memastikan bahwa rakyat sipil tidak menjadi korban kelaparan di tengah perang. Lebih dari sekadar gestur kemanusiaan, kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan strategis Israel untuk mempertahankan legitimasi operasinya dan mengisolasi Hamas dari dukungan publik lokal. Kantor Perdana Menteri dengan tegas menyatakan bahwa Israel akan berupaya sekuat tenaga agar bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan Hamas. Meskipun rincian teknis masih belum dipublikasikan,
Langkah-langkah telah disusun untuk mencegah teroris mencuri atau mengalihkan bantuan dari warga sipil. Sebelumnya, Israel memang sempat menghentikan seluruh bantuan ke Gaza karena Hamas terbukti menyita pasokan tersebut dan menggunakannya untuk memperkuat posisi mereka. Dengan langkah ini, Israel mengirimkan pesan yang jelas. Pertempuran melawan terorisme tidak berarti mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, Israel bertekad melindungi warga sipil sambil menghancurkan para pelaku kekerasan yang selama ini menjadikan rakyat Gaza sebagai tameng hidup. Ini bukan hanya perang melawan Hamas, tetapi juga perjuangan untuk merebut kembali kemanusiaan dari tangan mereka yang telah merusaknya. Satu kenyataan yang tak dapat disangkal dalam konflik di jalur Gaza adalah bahwa Hamas secara sistematis menyabotase bantuan kemanusiaan yang seharusnya diberikan kepada warga sipil. Berulang kali, organisasi teroris ini mencuri makanan, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya hanya untuk memperkuat kekuatan militer mereka dan menjaga kontrol atas rakyat Gaza melalui ketakutan dan kelaparan. Israel menyadari persoalan ini dengan sangat serius, dan saat ini tengah merancang sistem distribusi bantuan yang lebih aman dan dapat diandalkan. Sebuah mekanisme baru yang akan sepenuhnya memotong jalur akses Hamas terhadap bantuan internasional. Dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat, Israel akan meluncurkan sistem distribusi baru ini pada bulan depan. Sistem ini dirancang agar setiap bantuan yang masuk ke jalur Gaza dapat langsung diterima oleh warga sipil yang benar-benar membutuhkan tanpa campur tangan atau penyalahgunaan oleh Hamas. Namun, sembari menunggu kesiapan mekanisme tersebut, Israel telah mengambil langkah cepat dan tanggap dengan menyalurkan bantuan melalui sejumlah organisasi internasional terpercaya. Ini bukan sekadar strategi, tetapi bentuk tanggung jawab moral di tengah operasi militer. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menjelaskan dengan lugas alasan utama mengapa bantuan kemanusiaan tetap disalurkan meskipun Israel sedang menggempur basis-basis militer Hamas secara intensif. Menurutnya, di saat IDF mengerahkan segala sumber daya untuk menaklukkan Gaza dan memindahkan warga sipil dari zona-zona konflik, tekanan dari sekutu-sekutu terdekat Israel, mereka yang sepenuhnya memahami bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan mengakhiri kekuasaan Hamas, juga datang dalam bentuk permintaan agar krisis kemanusiaan tidak dijadikan celah oleh musuh-musuh Israel untuk menyebarkan propaganda palsu tentang kelaparan massal. Kita tidak bisa menang jika dunia menganggap kita membiarkan warga sipil kelaparan, tegas Smotrich. Ini bukan soal menyerah pada tekanan internasional. Ini adalah keputusan strategis dan moral. Kita tetap fokus pada tujuan utama, menghancurkan Hamas. Pernyataan ini memperjelas bahwa Israel tidak sedang bergeser dari misinya, melainkan memperkuat pijakan moralnya dalam perang yang rumit ini, sebuah perang di mana musuh bersembunyi di balik populasi sipil dan mengorbankan rakyatnya demi mempertahankan kekuasaan. Saat ini, IDF telah mengeluarkan perintah evakuasi massal dari Khan Younis, salah satu wilayah dengan konsentrasi militan Hamas tertinggi, dan juga lokasi keberadaan pasokan logistik utama. Ribuan warga Gaza telah berpindah ke zona-zona aman di luar area pertempuran, dan kebutuhan akan makanan serta bantuan dasar lainnya meningkat tajam. Israel menanggapi kebutuhan ini secara langsung dan konkret dengan mengirimkan bantuan ke lokasi pengungsian sebagai bentuk komitmen nyata terhadap perlindungan warga sipil. Meskipun warga tersebut tinggal di wilayah musuh, Israel membuktikannya dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Meskipun secara resmi pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa pembatalan kunjungan wakil presiden disebabkan oleh alasan logistik, laporan intelijen dari Axios mengungkapkan narasi yang berbeda. Menurut sumber tersebut, keputusan untuk membatalkan perjalanan ke Israel merupakan langkah strategis untuk menghindari persepsi bahwa Amerika Serikat secara terbuka mendukung perluasan operasi darat Israel di jalur Gaza yang kini berada dalam fase baru lewat peluncuran operasi kereta perang Gideon. Menurut laporan yang sama, Washington khawatir kehadiran pejabat tinggi Amerika Serikat di Israel akan dianggap sebagai bentuk restu terhadap serangan besar yang secara eksplisit bertujuan mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Pemerintahan AS saat ini memilih untuk menjaga posisi netral secara diplomatis. Sebuah keputusan yang secara praktis menahan diri dari menunjukkan dukungan langsung terhadap tindakan Israel. Meskipun di belakang layar, kerjasama intelijen dan militer tetap berlangsung. Sementara itu, dinamika diplomatik di kawasan semakin kompleks. Dalam kunjungan terbaru pemerintahan Trump ke Timur Tengah, Israel secara mencolok tidak dimasukkan dalam daftar negara tujuan.
Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai arah pendekatan baru Washington terhadap konflik Gaza. Steve Wolf, utusan khusus dari Presiden Trump untuk Timur Tengah, saat ini sedang memimpin upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata baru antara Israel dan Hamas. Namun yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa pemerintahan Trump tidak menjadikan pengembalian seluruh sandera sebagai syarat utama dalam proses kesepakatan tersebut. Menurut beberapa sumber diplomatik, tujuan utama Trump adalah mengakhiri perang secepat mungkin, baik dengan atau tanpa kembalinya semua sandera. Hamas, yang sebelumnya menolak segala bentuk kompromi, kini mulai mempertimbangkan opsi yang mereka hindari selama berbulan-bulan, perundingan gencatan senjata. Ini adalah bukti bahwa strategi militer Israel efektif, bukan hanya dalam medan pertempuran, tetapi juga dalam memaksa Hamas kembali ke meja perundingan. Namun, ada satu persoalan besar yang mengganjal dalam kesepakatan gencatan senjata yang saat ini sedang dimediasi oleh Steve Wolf. Kesepakatan tersebut tidak menjamin pembebasan seluruh sandera. Ini bukan hanya celah, tetapi potensi bahaya strategis yang sangat serius. Jika gencatan senjata diberlakukan tanpa jaminan bahwa semua sandera akan dibebaskan, maka Hamas akan menggunakannya sebagai jeda untuk mengatur ulang kekuatan. Mereka bisa menyatakan kemenangan moral, mempertahankan kekuasaan, dan memperkuat kembali jaringan teror mereka, sementara Israel dipaksa menghentikan operasi militer sebelum tujuannya tercapai. Israel tidak memulai perang ini, tetapi Israel memiliki kewajiban moral dan hak untuk menyelesaikannya dengan memastikan bahwa Hamas tidak pernah lagi memiliki kemampuan untuk mengancam rakyat Yahudi di tanah mereka sendiri. Terima kasih, sahabat Zona Populer, telah menyaksikan channel Zona Populer. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.